Contoh soal ya. Halo? Halo? Halo, on cam semua ya? Halo, sudah selesai soal garap contoh soal? Halo? Iya, saya on cam ya semuanya, karena ini kuliah. Ya, mau nggak mau, minggu depan sudah UAS ya. Baik, coba Anda nyalain Daniar Agistiawardana. Daniar, Ya, Pak. sudah ngerjakan ini? Tadi sudah saya pelajari sih, Pak. Oke. Apa soalnya di sini? Tentang apa? Jadi soalnya di sini tuh tentang ada campuran karbon dioksida dan nitrogen, campuran gas karbon dioksida dan nitrogen, di mana proporsinya sudah diberikan pada soal, dan kemudian soalnya itu mencari temperatur akhir, terus kerja dalam BTU, terus kemudian heat transfernya juga dalam BTU, dan perubahan entropi pada campuran. Jadi ini proses apa sih? Kan ada sebuah mixture yaitu karbon dioksida dan nitrogen ya. Mengalami proses apa? Halo, Mas? Prosesnya tolong sebutin, tadi gak disebutin apa prosesnya? Proses politropik, Pak. Apa? Enggak, maksudnya apa? Ekspansi atau kompresi apa? Atau apa? Ekspansi atau kompresi? Karena jari-jarinya semua cowok. Kompresi kan, Pak? Ya, benar. Sama ginting ya? Ya, Pak. Ya, kompresi, Mas. Ya, ini loh. Mixture, sebuah mixture dari karbon dioksida dengan beratnya 0,3 pounds dan nitrogen beratnya 0,2 pounds dikompresi atau mengalami proses kompresi dari tekanan awal P11 atm ini ya titiknya ke dengan temperatur awal 540 derajat Rankine, titik 1 udah ketemu kan ya. Kemudian menuju dikompresi sampai pada tekanan 3 atm, ya, awalnya 1 atm sampai 3 atm. Jadi ini ya, dia mengalami kenaikan pressure tapi pengurangan volume karena kompresi kan. Kompresi itu pengurangan V, kenaikan P. Sebaliknya kalau ekspansi kebalikannya. Jadi ekspansi itu pengurangan P, yaitu pressure, pengurangan pressure dan penambahan volume ya. Itu ekspansi. Kompresi sama ekspansi itu kebalikannya. Kalau kompresi ini jalurnya, kalau ekspansi kebalikannya, panahnya turun ya. Jadi gitu. Nah, kemudian prosesnya politropik ya. Jadi kompresi secara politropik. Ada lagi yang isentropik, ini yang politropik. Karena politropik berarti dia N-nya 1,25 ya. Nah, ini N politropik ya. Maka tentukan final temperatur dalam Rankine, kemudian kerja dalam BTU dan heat transfer dalam BTU, kemudian perubahan entropi dalam mixture. Ya. Jadi intinya proses ini kan kompresi dari tekanan 1 atm sampai 3 atm. Ya. Tapi kan kita nggak tahu temperaturnya berapa. Nah, supaya tahu maka harus korelasikan state 1, state 2 itu kompresi politropik dengan N 1,25. Berarti Anda balik lagi ke gas ideal ya, termo 1 ya kalau nggak salah. Nah itu kan PV ya kan MRT karena kita bicara M kalau massa ya. Kalau PV NRT itu kalau kita bicara molar ya. Nah, ini kalau kita bicara ideal gas di mana prosesnya politropik, maka seperti pada persamaan 3.56, ini bab 3 dulu ya, di termodinamik
Anda dulu termo 1, ini bab 3. Nah, Anda cek nanti di persamaan 3.56. Maka T2-nya Anda dapatkan dari ini. Jadi T2 per T1 persamaan gitu kan. T2 per T1 sama dengan P2 per P1 N-1 per N. Ya. Jadi korelasi antara temperatur dengan pressure itu N-1 per N. Ya. Jadi Anda harus hafal ini ya. Jadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 N-1 per N. Ya. Nah, kalau saya tanya, kalau P2 per P1 dengan V2 per V1, pangkat apa? Halo? Nah ya, tuh. Jadi harus ini ya, hafal ya. Oke, nah dengan persamaan ini, maka Anda bisa korelasikan langsung, karena N-nya sudah tahu, T1 sudah tahu, P2 per P1 tahu ya, 3 per 1, maka T2-nya tahu, 673 ya. Kemudian W-nya, work-nya sekian. Nah ini langsung bisa ketemu ya. Work-nya P2V2 dikurangi P1 V1 dibagi 1 dengan N ya. Nah, karena volume di sini nggak terdefinisi, ya kan, mana ada volume? Nggak ada kan ya. Tidak terdefinisi, yang ada hanya berat 0,3 dan 0,2, maka mau nggak mau Anda ganti persamaan daya ini bukan P2 V2 min P1 V1, tapi Anda ganti dengan MRT gitu ya. Karena PV kan MRT. Berarti P2 V2 kan sama dengan MRT2 ya. Tapi di sini R-nya pakai topi dibagi M berarti, bagi molecular weight karena dia pakai topi ya. Oke. Jadi PV M RT ya. PV M kecil, R pakai topi per M besar, T2 min T1 sama ya dengan ini. Rumusnya sama, cuma ini dijabarkan pakai RT ya. Oke, jelas ya. Nah, maka dapat di mana M-nya itu kan totalnya tinggal ada jumlahkan 0,3 tambah 0,2 0,5 ya. Kemudian apparent atau rata-rata molecular weight Anda tahu dari M per N ya. Ya, di mana jumlah total mol number-nya kan berapa? Ini CO2 tambah N2. CO2 itu berapa? Total molnya, mol number-nya. C-nya 12, U-nya berapa? 44 ya. 4, Pak. N2-nya 28 ya. Nah, itu dari persamaan itu Anda bisa mendapatkan apparent mixture ya, M per N ya. Maka Anda bisa dapatkan NCO2 0,3 berat, M massa dibagi M besar. M besarnya 44 kan ya, maka ketemu N kecil, yaitu 0,0068 pound mol ya. Kalau yang N2, berarti kan dia beratnya 0,2 pound ya, karena masanya di kasus ini 0,2 pound, bagi M besar, massa molar, yaitu 28. Maka ketemu ini. Ya. Sehingga bisa Anda, apa namanya, N ini, N total bisa Anda cari kan ya. Ya. N total berarti kan tinggal ada jumlah ya. N CO2 tambah N2 yaitu 0,139 ya. 0,139 ya kan, dijumlah ini jumlah begini dasarnya.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kan Anda harus ngitung W dari persamaan M total ya. M total, jadi 0,3 tambah 0,2, 0,5. R-nya, nah ini bisa Anda dapatkan bagi M. M adalah molecular weight average ya, yaitu M per N. Nah, untuk mendapatkan N, kalau M-nya kan tadi sudah tahu 0,5, tapi N kecil ini kan nggak tahu ya. N kecil berarti kan ini 0,068 tambah 0,071, yaitu 0,0139. Berarti M besar sama dengan 0,5 dibagi 0,0139 pound mol. Jadi ketemunya M besar kan ini 35,97. Sehingga Anda bisa ngitung ya, M kecil tahu, M besar tahu, N-nya sini 1,25. Ingat ya, hati-hati ya, hati-hati. Ini N kecil, ini juga N. Mirip ya, ini juga N. Halo? Paham ya? Bedanya apa? N sini dengan N yang ini. Halo? Ada yang dengar? Dengar ya, apa Benedictus? Bedanya apa? Kalau N ini apa ini? Ya, politropik ya. 1, berapa tadi? 25. Tapi N ini adalah number of mole, jumlah mol ya. Paham ya? Iya, Pak. Jauh-jauh kewali-wali ya. Jadi nanti Anda saya khawatir waktu nanti ya bukan ujian sekarang aja, tapi suatu saat Anda ketemu kasus kayak gini, Anda ngitung misalkan M besar sama M per N Pak. Udah Anda M ini jelas masa kapan ya. Anda salah, Anda 1,25 kebalik nanti salah. Bapak N ini adalah number of mole ya, total dari mixture ya. Ya itu tadi berapa tadi 0,068 tambah 0,071. Jadi 0,0139 ya. Baik. Kemudian W sudah ketemu. Kemudian Q. Nah, Q itu untuk menghitung heat balance ya. Untuk menghitung delta U. Itu kan kita pakai untuk closed system. Ini kan closed system ya. Ingat, ini closed system ya. Apa bedanya closed system sama open system? Bedanya apa? Ini kan closed system, bukan open system. Kenapa kita sebut ini closed system? Ini ada masih ingat dulu termo 1? Coba saya tanya. Melando Yev Purba. Melando? Ya, Pak. Dengar yang saya tanyakan ya? Ya, Pak. Ini kan saya kasih bocoran ya. Ini kan closed system ya. Kenapa kita katakan closed system? Kenapa bukan open system? Mungkin karena nggak ada pengaruh dari lingkungan, Pak. Nggak ada perubahan temperatur gitu. Ini ada W dari luar ini kan pengaruh dari lingkungan. Dan seandainya saya buka adiabatiknya, saya buka isolasinya, apakah ini sudah jadi open system? Kalau saya buka isolasinya ya, artinya ini heat transfer bisa terjadi dari lingkungan ke dalam atau dari dalam ke lingkungan. Apakah, berarti ini kalau sudah dibuka isolasinya atau adiabatiknya berarti open system, Pak. Gitu. Apa seperti itu? Ingat ya, ini termo awal ya, termo dasar ya. Untuk dari definisi closed system sama open system ya. Kalau open system pakai kontrol volume, kalau closed system pakai kontrol mass. Ya. Ada yang bisa jawab? Lupa semua. Farhan Ramadan. Dan masalah. Ya, kenapa? Halo, nggak dengar? Tidak Kalau ada. yang di Open karena ya? di open system ada perpindahan masa, Pak. Sedangkan kalau di ya. closed tidak ada Masa masuk kan ya. Tadi tidak ada aliran massa masuk atau massa keluar. Jadi kalau closed system ini massanya tetap di dalam ini aja, nggak bertukar ya.
Tapi kalau open system itu ada, misalnya ada saluran di sini yang nanti ada aliran masuk dan ada aliran keluar misalkan, itu berarti open. Nah, karena ada perubahan atau ada transmisi massa dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, ya benar. Jadi itu ya, itu namanya open system. Kalau close itu massanya tetap. Makanya kita sebut control mass atau massa atur, ya, karena mau nggak mau massanya tetap segitu ya. Tapi kalau open itu nanti massanya tergantung, perubahannya tergantung dari lingkungan ya. Meskipun pada steady state ya massanya sama ya, M1 sama M dot inlet sama M dot exit ya sama. Tapi lagi itu ya kontrol volume. Oke. Good. Berarti karena kita bicara balance energi untuk closed system itu ini sebenarnya ini kan Q min W sama delta U ya. Jadi kalau rumus yang sering Anda lihat di buku, ini kan mungkin bukunya mungkin ini agak beda, tapi yang Anda ingat kan Q min W, Q min W sama dengan delta U kan gitu ya. Kan itu ya. Jadi Q itu adalah interaksi panas dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. W ini ada interaksi dari luar ke dalam dari sisi work kerja. Jadi Q min W itu mempengaruhi kontrol mass di dalam yaitu delta U. Dalam ini adalah energi dalam. Coba ini kan harusnya delta E ya. E itu bisa delta U, bisa delta E ya. Bisa delta E. Ingat ya dulu ya. Masih ingat dulu delta E, kita sebut DE gitu aja ya. Delta E itu sama dengan apa? Ingat del atau E aja dulu ya. E itu energi dalam kontrol sistem. E sama dengan U plus apa? Energi kinetik. Kemudian EK plus EP, ya, gitu kan. Oke. E itu berarti U energi dalam plus EK plus EP, energi kinetik, energi potensial. Nah, biasanya delta E itu yang ada delta U, karena delta energi kinetik dan delta energi potensial diabaikan, ya. Paham ya? Jadi E2 min E1 yang ada hanya delta U2 min U1 yang delta EK1 dengan EK2 itu sama. EP1 dengan EP2 sama, bisa dicoret. Jadi bisa kita abaikan ya. Paham ya? Jadi itu. Jadi kalau saya supaya jelas ini saya coret. Ya ini diabaikan, sorry. Bukan sekarang diabaikan tapi deltanya diabaikan. Kalau satu-satu nggak diabaikan, jadi sorry, salah ini. Jadi maksudnya EK tetap ada, energi ada, energi potensial juga ada, tapi deltanya itu nggak ada. Delta itu berarti selisih energi kinetik 1 kurang energi kinetik 2, gitu ya. Tapi kalau U itu ada deltanya, karena memang perubahan U itu ada dalam kontrol sistem atau kontrol mass lah, gitu ya. Kita sebut kontrol mass. Nah, maka U ini bisa Anda cari, ya Anda cari lewat ini ya. Anda cari lewat N mol CO kalikan ya rumus di atas tadi ya. Energi dalam persatuan mol UCO, karena ini kan U ada topinya berarti harus kalikan number of mol ya. Tapi kalau U-nya di sini tidak ada topi berarti dia massa. Berarti U kecil kalikan massa CO2 kalikan U kecil pada temperatur T2 ya, dikurangi karena ini per mol berarti ada topinya UCO2 pada temperatur 1 plus N2 mol L2 kalikan U ada topinya untuk E2 pada temperatur 2 dan U pada N2 pada temperatur 1 ya. Jadi itu U itu fungsi temperatur ya. Coba pressure-nya kan beda Pak. Ya itu namanya gas ideal, ini dianggap sama, U-nya itu dianggap hanya fungsi temperatur ya untuk ideal gas ya.
Kemudian apa lagi? Maka ketemu delta U sama dengan ini. Oke, yaitu 11,3. Gitu. Maka Q-nya tahu. Q itu kan delta U plus W. W-nya minus 14,69 jadi minus 339. Nah, kalau Q-nya minus, berarti Q itu masuk atau keluar? Masih ingat? Q masuk atau Q keluar? Q minus, Ebenezer Tampu Bolon. Iya, Pak. Oke, salahnya. Q masuk atau Q keluar yang minus itu? Coba. Oke, keluar, Pak. Q keluar. Masa? Yang minus ya, Q keluar ya. Oke. Jadi Q masuk positif, Q keluar negatif. Oke ya benar. Tapi kebalikannya untuk W keluar itu positif, W masuk itu negatif. Makanya Q dengan W itu selalu berkebalikan ya tandanya. Jadi ini contohnya. Ini kan Q min W sama dengan delta U. Jadi kok nggak Q plus W, Pak? Iya, karena dari buku ini memang Q itu kalau positif dia masuk, kalau W ini kalau dia masuk malah negatif gitu ya. Sehingga kalau W-nya keluar itu positif, maka Q min W. Jadi Q dengan W itu bertolak belakang tandanya ya. Paham ya? Q min W. Oke. Baik. Mungkin semuanya ya. Jadi jelas Anda semua. Dan kemudian untuk mencari delta S atau perubahan entropi ya pakai persamaan ini ya. Gampang. Nah, ketemu perubahan entropinya. Ini adalah untuk mixture ya. Nah, ini kan kita nggak tahu prosesnya itu hanya kompresi ya, mungkin kompresi di piston. Ada lagi proses di ini juga mengenai ideal gas mixture expanding melalui nozzle. Kalau tadi kompresi ya melalui semacam piston, kalau ini expanding atau melalui ekspansi melalui nozzle ya. Nah, ini bentuk nozzle-nya seperti ini. Itu berarti dia sama tekanannya 5 atm. Karena dia ekspansi, maka turun tekanannya jadi cukup 1 atm. Nah, karena kita bicara isentropically, jadi proses dari awal masuk sampai keluarnya itu adalah pada isentropik, pada S konstan. Ya. Tadi masuk pada tekanan 5 atm, keluar pada temperatur, masuk 5 atm, masuk juga pada temperatur 700 Kelvin. Kemudian keluar itu pada tekanan 1 atm dan temperaturnya berapa ini yang dicari. Ya. Carinya dari mana ya? Sama aja dengan yang tadi dijabarkan sebelumnya untuk kompresi ya. Cuman bedanya sini bedanya sini yang tidak diketahui adalah ekspansinya dia bukan pakai politropik, pakai isentropik ya. Jadi entropinya konstan dari 1 sampai 2. Maka Anda nanti gampang, begitu tahu S2 maka nanti tahu T2 ya, karena S2 dengan S1 sama ya. Ya, seperti yang kita diskusikan tadi. Nah, ini makanya untuk bisa mencari S1 dan S2 mixture ini bisa pakai persamaan ini kan. S2 topi dikurangi S1 topi, berarti dia persatuan kilomol ya untuk kondisi 2 dan kondisi 1. Dan kita tahu isentropik berarti S2 sama dengan S1, maka 0 kan hasilnya. Cuman untuk kita jabarkan di sini S2 sama dengan fraksi mol dari O2 dikalikan perubahan dari entropi oksigen. Jadi oksigen saat 1 dan oksigen saat kondisi 2. Ini kan ada perubahan entropinya. Berarti delta S O2 plus fraksi mol CO2 kalikan delta S CO2 sama dengan 0 ya. Maka di sini Anda bisa jabarkan untuk delta S0O2, delta SO2 itu kan sama dengan SO2 ini. Nah, ini di tabel itu ada tanda 0 di atasnya ya. Tanda S00 ini
Ini tabel ada, ini penting, ini reference dari entropi ya. Reference entropi pada saat T2 dikurangi reference entropi oksigen pada T1 dikurangi R ln P2 per P1 ya. Ini kalau kita pakai reference entropi baik untuk O2 maupun untuk O2 dari mulai T2 sampai T1. Nah, dikurangi lagi R ln P2 per P1 ya. Nah, kemudian juga untuk CO2 sama ya. Dengan hasil 0 nanti. Nah, dari sini nanti Anda bisa uraikan karena ini 0 ini berarti sama dengan ya. Jadi YO ini sama dengan YCO ini ya. Ada ketemu sama ini. Kemudian kita utak-utak lagi ketemu ini sama ini ya. Nah, ini adalah entropi ya dari kondisi 2 entropi mixture ini ya. Jadi entropi mixture 233,42 ini entropi dari mixture ya. Bukan entropi dari oksigen aja atau mungkin CO2 aja, tapi mixture ya. Entropi mixture Anda tahu 233,42 ya dari kesalahan. Nah, kemudian untuk mengetahui temperatur T2, maka mau nggak mau Anda melakukan iterasi ya dari persamaan ini. Jadi nah ini persamaan ini T2-nya kan nggak tahu nih. Tapi total akhirnya kan tahu, yaitu 233,42 ya, ketemu. Nah, ini tentunya apa? Anda akhirnya iterasi ya. Karena iterasi awal T1 itu 700 Kelvin, T1 700 Kelvin ya. Kemudian T2 iteratif ya, iterasi. Ya nanti bisa ketemu mulai T2-nya 510 dan 520, maka ketemu ini. Nah, mana yang mirip 23342, maka nanti Anda anggap bahwa ternyata dari hasil iterasi didapatkan T2 itu adalah 517,6 Kelvin ya. Antara 510 dan 520 ya. Jadi itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Biar gampang ya, jadi itu. Baik, kalau ini adalah untuk alternative solution pakai software ya. Nah, kalau tadi itu kan reaksi, jadi proses ya, bukan reaksi, proses dari kompresi, ekspansi di nozzle misalkan. Sekarang ada kasus lagi mixing. Jadi ada kasus di mana kita mixing campuran tadi pada total volume yang tetap ya. Jadi misalkan ini, Anda punya nitrogen pada tangki A dan oksigen pada tangki B dengan perbedaan molar ya jelasnya. N2 itu 0,79 number of mole dan L2 adalah 0,21 number of mole. Dengan temperatur beda, satunya 460 untuk N2 dan untuk O2 540. Nah, di sini menariknya nanti Anda ingin tahu kalau ini saya buka valve-nya sehingga mereka bisa kumpul ya. Bisa berkumpul. Nah, di sini ada, karena ini beda antara energi satu dengan energi lain, maka Anda harus pakai balance energy untuk closed system, yaitu delta U sama dengan Q min W. Nah, kita tahu bahwa di soal ini isolasi, berarti tidak ada Q. Dan di sini tidak ada W karena memang tidak ada perubahan volume. Ya. Jadi pada volume konstan, ingat ya, konstan volume, berarti dia tidak punya W. Ya. Maka kita dapatkan bahwa U2 sama dengan U1 ya. Di mana U1 pakai persamaan ini sama dengan di atas ya.
Untuk U1 adalah mixture N2 dan oksigen pada temperatur N2 dan oksigen yang berbeda-beda temperaturnya ya. Ini nanti U1 ketemu ini ya. Kemudian saat kondisi 2 maka nanti bisa Anda lanjutkan kondisi 2 berarti U2 sama dengan ini sama ya. Cuman untuk number of mole-nya dikalikan U2 dan seterusnya ya. Jadi dan ketemu 0 ya. Karena memang tidak ada perubahan artinya sama dengan 0 kan delta U sama dengan 0 ya. U2 sama dengan 1 atau delta U 0. Maka ini jawabannya. Sehingga didapatkan dari sini T2 sama dengan ini ya. Atau 477 derajat R derajat Rankine. Baik, banyak contoh soal Anda bisa belajar sendiri ya di sini. Oke, kemudian ada pertanyaan. Kemudian kita masuk ke psikometrik. Ya. Nah, psikometrik itu beda dengan yang tadi kita diskusikan. Kenapa? Karena memang psikometrik itu H2O diikut sertakan ya. Jadi psikometrik itu ada juga H2O dianggap tidak ada dan H2O dianggap ada ya. Jadi psikometrik ini fenomena udara ya, di mana kondisinya ada H2O ya. Nah, ada 2 parameter yang baru yang bisa Anda pelajari, yaitu namanya well bulb temperatur dan dry bulb temperatur. Apa itu well bulb? Well bulb itu kalau Anda punya termometer, kemudian dikasih kasa ya, kasa basah atau wick di sini, kasih air, kemudian Anda putar-putar ini, ada slingnya, Anda putar, berarti nanti udara melewati kasa basah, maka seakan-akan udara itu terjadi proses cooling, pendinginan secara adiabatik. Maka begitu udaranya menyentuh kaca menyentuh sensor atau kaca ya dari termometer, maka yang terrecord atau terbaca itu adalah wet bulb temperatur karena dia mengalami penjenuhan adiabatik ya. Tapi kalau termometernya Anda seperti biasanya, seperti termometer yang sering Anda lihat di dokter atau di lapangan, itu adalah dry bulb termometer. Jadi yang sudah sering Anda lihat itu kalau terukur itu dry bulb termometer. Jadi itu ya. Jadi ada wet bulb dan dry bulb. Kemudian psikometrik chart. Ya. Psikometrik chart itu nanti Anda mempelajari karakteristik udara atmosfer ini. Jadi tekanannya tekanan 1 atmosfer ini ya. Jadi bukan tekanan tinggi tapi tekanan 1 atmosfer. Di mana psikometrik chart ini parameternya adalah pertama dry bulb temperatur, kemudian ada juga wet bulb temperatur yang miring-miring ini. Kemudian ada lagi mega ini yaitu rasio massa air dengan massa udara kering dan relative humidity RH. Relative humidity itu mulai dari 0% sampai 100%. Ini adalah psikometrik chart ya. Oke. Nah, psikometrik chart itu Anda pelajari air conditioning system. Karena di air conditioning itu Anda mempelajari tentang pengkondisian udara, yang dikondisikan udara, sehingga harus tahu karakteristik udara. Makanya diberi pelajaran psikometrik ya. Jadi udara itu yang ada di udara sekitar kita adalah namanya moist air. Moist air itu berarti udara yang mengandung H2O. Meskipun dalam bentuk uap, tetap aja kita namakan moist air. Tapi ada juga yang dry air. Dry air itu berarti seakan-akan yang sebelumnya kita bahas, yang mol-mol tadi, dari udaranya ada oksigen, nitrogen, CO2, pokoknya gas-gas semua, tidak ada H2O. Jadi H2O kita
abaikan karena kita anggap sebagai dry air. Tapi kalau moist air itu harus menghitung menyertakan H2O. Ya. Kenapa? Karena nanti H2O itu yang dia menyebabkan mengembun atau yang lain ya. Nah, sehingga mass balance, nah, jadi sekali lagi, kalau Anda mengaplikasikan mass energy balance pada sistem, dalam ini mengkondisikan udara, maka balan massa kan moist air dari sisi 1 sama dengan moist air sisi 2. Ya. Itu mass balance. Jadi, moist air sisi 1, di mana moist air itu kan ada kandungan dry air, ada kandungan vapornya ya, water vapor atau kita sebut MV. Jadi moist air 1 itu pada kondisi intake itu ada dry air atau MA1 dan ada kondisi ada massa dari uap air atau MV1. Kemudian mengalami proses dia diberi panas sampai akhirnya dia keluar, atau mungkin di sini selain diberi panas juga dikasih liquid atau vapor sehingga dia sebesar MW. Maka keluarannya akan dalam kondisi kedua atau tingkat keadaan kedua, yaitu dia mempunyai massa dry air MA dan mempunyai massa uap air NV2. Kalau tadi massa uap air NV1, kalau sekarang sudah bertambah NV2. Kenapa? Karena ada masukan dari liquid or vapor yang masuk ke ini. Ya. Nah, mass balance seperti ini. Jadi kalau dry air yang MA1 sama dengan MA2, kalau ini MA1 sebenarnya M2 kan karena dry, tidak tergantung dari liquid or vapor yang masuk ke sistem. Tapi untuk MV1 yaitu massa vapor 1 tidak sama dengan massa vapor 2 karena ada ketambahan liquid or vapor sebesar MW. Maka MV1 tambah MW sama dengan MV2 ya. Sehingga di sini MW sama dengan MA ya kan dikali W2 min W1 atau rasio humidity 2 dikali rasio humidity 1. Itu ya. Kalau energi balance ya sama aja, jadi ada energi A1 H1, ada MV1 HV1 ya. Plus karena adanya massa water yang masuk, kalikan entalpi water, dikurangi massa dry air keluar, ditambah massa water vapor keluar, kalikan entalpi water vapor keluar. Udah, balansinya gitu aja. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan persamaan ini. Ini persamaan umum ya. Untuk balan energi ini, jadi kalau laluannya cuma satu laluan gitu ya. Kalau banyak laluan nanti sigma nanti ya. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan nanti. Mungkin absen dulu ya sekarang. Ya baik, sekarang on cam semua, kita absen ya. Mana ya? Bentar. Sekarang hari apa ya? Kamis ya. Nobel. Bentar ya, saya absennya bentar.
Nah, mana sih termo 2 ya? Loh, kok wis terlewat ya? Oh iya, 13.10 ya. Oke. Oke, saya absen manual aja. Oh iya, sorry. Udah kelewatan 10 menit. Oke. Ilham Alif Rahman hadir. Hadir, Pak. Oke. Daniar Agistiawardana hadir ya dia. Hadir, Pak. Naufal Nabil apa ini? Pramono hadir. Naufal tadi bolak-balik keluar masuk tadi ya. Mungkin ada gangguan sinyal. Hadir kok ya. Oke. Rifki Hilal Bayaki, Raffi Hilal Bayaki adalah ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dionisio Guterres da Silva, nggak tahu hadir ya. Mungkin Maaf, Pak. Tadi saya ke DC, Pak. apa? Novel, Pak, saya. Oh iya. Novel, Pak. Novel ada ya hadir. Novel Nabil, Pak. Novel Nabil Pramono. Udah saya ini absen. Kemudian Oh ya, maaf, Ebenezer Pak ya. Disconnect ya. terus. Ya. Ebenezer Hadir, Pak. hadir. Muhammad Amin Nurdin nggak kelihatan tadi ya. Nggak ada. Oke. Kemudian Benedikto Bona Baskoro Saragi hadir ya. Widya Ningsih, anak cewek belas ya, nggak hadir ya. Widya Ningsih nggak hadir di sini. Oke. Hadir Desideria Diandri ada nggak? Nggak hadir ya. Oke, Desideria Diandri. Kemudian Abelowski Emmanuel Ginting ada tadi ya, Ginting ya. Hadir, Pak. Fauzan Zaki Surya Putra. Ada, Pak. Fakhri Aditya Akbar Putra. Hadir, Pak. Hadir ya. Noval Nur Hakam hadir Ya, ya. Pak. Hadir, Pak. Sama-sama Noval tadi ya. Agum Ruli Prabowo. Nggak kelihatan tadi ya. Agum Ruli nggak kelihatan. Boleh sih Pak. Ada ya. Aku izin Pak, katanya nggak enak badan. Oh iya tadi nggak enak badan, izin ya. Kemudian Mailando Yosep Prasyapurba hadir. Ada Pak. Oke. Farhan Ramadan Endianto hadir ya. Hadir, Pak. Oke, sudah saya absen. Ya, mana? Untuk tanggal 25 belum di absen, Pak. 25 November. 25 November. Iya. Coba saya lihat ya. Oke, nanti 25 November ya. Ini ada absennya pakai tugas nanti ya. Cek, aku kurang tak assignment tugasmu ya. Nanti tak kasih assignment ya. Yang pendingin tadi ya. Sudah dikumpulkan belum? Pendingin tugas ya. Yang pendingin belum dikumpul, Pak. Belum ya. Iya. Oke, saya kasih assignment dulu. Terus baru saya absen dari assignment-nya itu ya. Jadi, sebentar. Tanggal berapa tadi Mas? 25 November, Pak. Oke, berarti yang section 12 ini. Oke, Anda saya kumpulkan assignment di section 12 ya.
Saya cari di section 12, saya kasih assignment yang pendingin tadi. Itu kumpulnya satu-satu aja ya Pak atau semuanya kumpul Pak? Semuanya. Ya. Oke Pak. Tapi maksudnya ya meskipun sama tapi satu kelompok kan ya. Oke. Iya Pak. Ini saya buka sampai ya, besok aja ya. Karena kan sudah bikin semua tuh sampai besok. Oke. Ini saya buat tugas lagi yang AC ya. Yang psikometrik tadi yang saya kuliah tadi ya. Nanti di section supaya nanti ada section 10. Baik. Oke, tadi absen tanggal berapa nih Mas? 19. Tanggal berapa November Mas tadi? 25 Pak. 25 Pak. 25 tadi ya. Oke. Kok jangan panas terus ya. Oke. 25 November. Oke, iki. Oke. Oke, saya absenkan ya. Ini yang ada hanya izin satu. Ya. Fauzan ya. Oke. Oke ya. Udah ya. Nanti coba Anda cek assignment yang untuk pendingin dan nanti saya beri yang minggu inilah Anda ingatkan saya untuk psikometrik. Nanti kita jadikan soal itu di UAS ya. Dan nanti Anda tugas juga kelompok. Tugas itu Anda kerjakan kelompok dan UAS nanti mirip yang sudah Anda kerjakan itu ya. Oke ya. Di sini jelas. Sampai ketemu UAS ya. Dan sebenarnya UAS itu kena presentasi nggak nutut ya. Soalnya Anda berapa orang sih tadi ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas? Pak, yang tadi kumpulnya berkelompok kan ya Pak? Maaf, nanya lagi. Yang mana? Yang tadi yang pendingin Pak. Enggak, per orang. Tapi tugasnya kelompok, tapi kumpulkan masing-masing ya. Oh, oke, baik Pak. Ya gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Nanti coba saya diingatkan lagi untuk tugas UAS ya. Karena UAS itu lebih banyak tugas, tapi nanti ada tes tulis juga untuk yang mirip dengan tugas yang Anda kerjakan nanti ya. Tugas kelompok juga ya. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.